Langsung saya mulai presentasinya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir di webinar dengan topik dasar-dasar Figma membangun keterampilan dengan desain yang efektif. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Sebenarnya nama saya Dimas Zain Briliansyah. Saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, memilih jurusan Sistem Informasi dan saat ini sudah masuk semester 5. Pada semester 5 ini saya mengikuti program Kampus Merdeka yang bernama Studi Independen Mitra Bisa AI Academy batch 7. Langsung ke tujuan pembahasan. Pada kesempatan kali ini tujuan pembahasan kita yaitu memberikan pemahaman dasar tentang apa itu Figma, termasuk untuk fitur, fungsi, dan keunggulan sebagai alat desain berbasis cloud. Yang kedua, memperkenalkan kepada peserta antarmuka pengguna Figma, termasuk elemen-elemen penting seperti kanvas, toolbar, properties, panel, dan layer panel. Yang ketiga, menguraikan fitur-fitur utama Figma seperti vektor grafik, auto layout, komponen, prototyping, dan penggunaan plugin, serta bagaimana fitur ini dapat meningkatkan efisiensi dalam desain. Yang keempat, memahami langkah-langkah dasar yang diperlukan untuk memulai. Yang kelima, menyampaikan rekomendasi penggunaan yang bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan Figma dalam meningkatkan keterampilan desain. Nah, di sini ada beberapa agenda pembahasan yang berupa 1. Pengenalan Figma, kedua, mengenal antarmuka pada Figma, ketiga, fitur-fitur Figma, keempat, keunggulan pada Figma, kelima, bagaimana membangun desain yang efektif di Figma, yang keenam, rekomendasi penggunaan Figma, yang ketujuh, yaitu akhir acara adalah penutup. Nah, di sini teman-teman pastinya sudah pada tahu mengenai aplikasi Figma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa aplikasi Figma itu. Nah, aplikasi Figma itu adalah aplikasi desain berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi dalam tim secara real time untuk membuat prototipe proyek digital seperti aplikasi, logo, dan lain-lainnya. Nah, fungsi Figma itu sendiri, fungsi utamanya itu mencakup desain antarmuka pengguna, yaitu user interface, dan pengalaman pengguna, yaitu user experience, dengan kemampuan untuk mengedit grafis vektor dan membuat prototipe interaktif. Lalu Figma sendiri dapat digunakan langsung melalui brosur ataupun dapat diunduh sebagai aplikasi desktop baik di Windows ataupun di Linux. Figma itu sendiri juga mempunyai aplikasi pendamping yang memungkinkan pengguna UI UX untuk melihat prototipe langsung dari perangkat mobile HP kalian yang disebut Figma Mirror. Nah, pengguna Figma tersebut dapat memanfaatkan Figma tanpa biaya dengan versi gratisnya yang memiliki banyak fitur lengkap. Dan adapun versi premium untuk fitur-fitur yang berbayar. Jadi kesimpulannya Figma itu adalah aplikasi desain yang berbasis cloud yang artinya kita bisa mengakses dari mana saja dan kapan saja asalkan
terhubung dengan internet kita. Nah, Figma sendiri sangat membantu dalam pekerjaan desain, terutama terutama karena kita bisa berkolaborasi dengan tim secara bersamaan. Nah, dengan Figma itu kita bisa membuat prototipe desain antarmuka dan berbagai elemen grafis lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke cara mengunduh aplikasi Figma. Untuk diunduh itu dapat kalian kunjungi di website resmi Figma, yaitu di browser, ketik di https www.figma.com. Setelah kalian membuka browser ini, halaman ini, kalian akan ditujukan pada tampilan di gambar pada PPT ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan berbagai sistem operasi seperti macOS, Windows, atau Linux. Di sini ada desktop app untuk macOS, Windows, serta mobile app, dan sebagainya. Kalian tinggal pilih mau download bagian untuk sistem operasi apa yang kalian punya. Nah, jika kalian tidak ingin mengunduh aplikasinya, kalian tetap bisa untuk menggunakan Figma langsung dari browser kalian dengan membuka akun Figma. Ketik saja Figma gitu, nanti di web akan muncul Figma web, lalu login. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi Figma, nantinya kalian akan dihadapkan dengan login terlebih dahulu. Kalau tidak mempunyai akun, kalau tidak belum mempunyai akun, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Nah, ketika kalian udah login, tampilan beranda Figma itu seperti ini, teman-teman. Ada recent, ada draft dari kalian, template-template yang kalian gunakan gitu. Nanti masuk ke draft. Lalu ada Figma Community juga. Itu ada isi-isinya plugin, template, mencari template gitu. Dan di Figma ini nanti ada ini Figma untuk desain file, ada Figma untuk Figjam. Figjam itu nanti kegunaannya bisa apapun sih. Dan di sini ada import file untuk mengimport file Figma yang kalian sudah punya. Nah, selanjutnya kita akan membahas antarmuka pada Figma. Nah, antarmuka pada Figma ini ada beberapa contoh di sini, yaitu canvas, toolbar, layer panel, properties panel, dan asset panel. Di sini berubah gambar di sini untuk menunjukkan yaitu canvas, yaitu untuk area kerja utama tempat desain dibuat di kotak dalam abu-abu ini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan frame, bentuk atau shape, teks, gambar, dan elemen desain lainnya di sini. Untuk frame-nya kalian bisa cari di sini frame, nanti munculnya seperti ini, ada beberapa pilihan device yang bisa kalian gunakan. Lalu ada antarmuka toolbar. Toolbar ini berisi berbagai tools seperti yang di atas pojok kiri ini, yaitu ada pen tool, shape, text, dan hand tool, drawing tool, frame, dan main menu, dan banyak lagi. Nah, di sisi kiri atas ini juga ada layer panel yang menampilkan struktur desain dalam bentuk layer.
Nah, setiap objek yang kalian tambahkan ke kanvas nanti, itu munculnya di layer ini dan dapat diatur di sini frame-framenya. Nah, lalu ada properties panel yang menampilkan pengaturan yang dapat disesuaikan untuk objek yang dipilih seperti warna, ukuran, efek, dan tata letak. Biasanya nanti ketika kita uh, ngeklik frame, nanti di bagian kanan sini akan keluar menu-menu properties panel. Nah, selanjutnya ada asset panel, yaitu berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengakses komponen dan style yang bisa digunakan ulang dalam desain. Nanti kalian di sini itu ada komponen dan style, lokal komponen dan lokal style yang nantinya bisa kalian tambahkan dan masuk ke dalam aset ini. Lalu kita masuk ke pada fitur-fitur utama pada Figma. Nah, di fitur-fitur ini juga ada beberapa contoh fitur-fiturnya, yaitu ada vektor grafik, auto layout, komponen, prototype, collaboration, dan plugin. Nah, di sini vektor grafisnya ada di sini di pojok kiri atas ini, plugin dan lain sebagainya di bagian main menu. Prototipenya di bagian kanan atas ini, dan ini di bagian desain untuk mengedit warna, font, ataupun penempatan ukuran juga bisa. Nah, vektor grafik itu apa? Vektor grafik itu untuk membuat desain yang berskala besar tanpa mengurangi kualitas dari desainnya itu. Fitur ini juga sangat penting untuk desain UI yang responsif di berbagai ukuran layar. Lalu penggunaan auto layout itu, fitur auto layout itu juga sangat penting untuk secara otomatis mengatur tata letak elemen secara responsif di dalam kanvas nanti. Nah, biasanya auto layout itu membuat desain yang lebih mudah menyesuaikan ukuran frame yang berubah biasanya. Lalu ada komponen itu nantinya berfungsi sebagai elemen desain yang dapat digunakan kembali dalam berbagai proyek. Nanti kayak kita simpan gitu, kayak jadiin satu lokal komponen variabel gitu. Dan komponen juga dapat membantu menjaga konsistensi dan efisiensi dalam desain. Lalu di sini juga ada prototype yang membuat interaktif dari desain untuk pengujian dan presentasi itu, yaitu prototype itu. Nanti jika kalian sudah ada tampilan desain frame atau lain sebagainya, nanti hasil akhirnya akan dijadikan prototype juga. Biasanya prototype juga berguna untuk simulasi navigasi dan interaksi antar halaman. Lalu ada collaboration, yang dimaksud ini adalah fitur Figma untuk bisa banyak digunakan oleh pengguna secara bersamaan. Jadi fitur yang memungkinkan banyak pengguna bekerja di proyek yang sama secara real time dan bersamaan jadi satu proyek itu. Nanti juga di dalam itu kalian juga bisa berkomentar dan diskusi, dan bisa langsung melakukan dalam aplikasi untuk mempercepat alur kerja tim. Nah, ini tombol kolaborasinya ini. Ini nanti klik share, nanti ada linknya, kalian kirim ke teman-teman kalian. Nanti teman-teman kalian langsung bisa bergabung. Lalu di sini ada fitur plugin.
yang memperluas fungsionalitas Figma dengan berbagai plugin yang bisa digunakan untuk menambahkan berbagai kebutuhan seperti ikon, ilustrasi, dan integrasi alat desain lainnya dalam frame kalian. Nah, selanjutnya adapun keunggulan dari aplikasi Figma dari aplikasi desain lainnya. Satu keunggulan dari Figma itu kolaborasi real time, atau bisa diartikan pengguna yang menggunakan Figma itu dapat bekerja secara bersamaan pada proyek yang sama, melihat perubahan secara langsung. Jadi bisa dilakukan secara bersamaan ketika kalian mendesain aplikasi kalian dalam satu project kelompok. Lalu ada keunggulan kedua yaitu aksesibilitas. Itu dapat diakses dari perangkat apapun dengan koneksi internet tanpa perlu menginstal software. Yang sudah saya bilang tadi, web Figma ini juga bisa kalian akses melalui Chrome kalian ataupun melalui browser-browser lainnya. Jadi tidak perlu menginstal software aplikasi Figma. Lalu yang ketiga ada berbasis cloud. Figma ini sudah berbasis cloud yang otomatis menyimpan semua perubahan desain kalian dan memungkinkan akses ke versi sebelumnya dengan mudah. Jadi lebih aman untuk menyimpan atau melihat desain sebelumnya. Lalu ada fleksibilitas desain yang mendukung desain vektor atau bitmap sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek. Lalu ada integrasi dengan plugin. Itu banyak pilihan plugin untuk meluas fungsionalitas dan meningkatkan alur kerja. Yang terakhir ada prototyping yang mudah yang membuat prototype interaktif dengan mudah dan mengujinya langsung dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu membangun desain yang efektif di Figma. Caranya yaitu satu, gunakan grid dan layout yang bermanfaat sebagai menciptakan desain yang terstruktur dan konsisten. Dan grid juga membantu menata elemen dengan rapi pada desain kalian. Sedangkan layout biasanya memastikan elemen responsif terhadap perubahan ukuran. Lalu yang kedua dengan cara membuat komponen yang nantinya dapat digunakan kembali. Biasanya komponen ini menggunakan elemen yang sama di berbagai bagian desain yang memastikan konsistensi desain kalian. Nah, contoh ada tombol, header, dan kartu, dan lain-lainnya. Masih banyak contoh lainnya. Yang ketiga, dengan cara menggunakan local style untuk warna dan teks. Nah, definisi color style dan text style sejak awal ini untuk memastikan keseragaman desain dan mengatur lebih mudah efisiensi waktu juga. Nah, biasanya Figma di dalam ini biasanya memungkinkan untuk menyimpan dan mengelola palet warna serta tipografi agar desain kalian konsisten untuk diterapkan di seluruh proyek. Yang keempat ada kolaborasi dan feedback. Biasanya fitur ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan feedback dari tim atau klien secara real time. Yang cara kelima menggunakan prototyping untuk uji interaksi. Biasanya ini disimulasikan alur pengguna dengan membuat prototypes yang interaktif. Uji desain ini dengan mengundang pengguna atau tim untuk mencoba prototipe sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan. Diuji coba dulu sebelum ke tahap pengembangan. Lalu yang terakhir
cara terakhir ada manfaat plugin untuk lebih efisiensi waktu. Biasanya pengguna Figma ini menambahkan plugin untuk mempercepat proses kerja seperti untuk mengimpor gambar, icon, atau membuat animasi ringan. Beberapa plugin juga ada yang populer seperti Unsplash untuk gambar. Untuk icon itu ada material icon, dan untuk konten placeholder itu ada content reel. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan tentang rekomendasi penggunaan Figma. Di sini ada 4 rekomendasi penggunaan Figma yang sudah dijelaskan. Salah satunya dijelaskan oleh gambar di samping. Nah, rekomendasi dari saya untuk penggunaan Figma agar lebih efisiensi itu satu, fitur bullet list, yaitu untuk menyusun informasi yang kalian dapatkan atau masukkan. Yang kedua, inspect tab untuk kolaborasi dengan developer kalian. Biasanya fitur inspect tab ini memungkinkan untuk para developer untuk melihat nilai dan kode dari desain. Nah, tim lain juga bisa menambahkan warna, bayangan, border, dan typography langsung melalui tab ini yang memudahkan kolaborasi. Lalu ada yang ketiga, yaitu instance swap menu, yaitu untuk efisiensi penggantian elemen. Fitur ini biasanya sering dipakai pengguna agar bisa dengan mudah melihat dan mengganti elemen desain. Juga memungkinkan untuk browsing seluruh komponen dalam desain dengan lebih efisien. Yang keempat, itu ada yang terakhir, ada Figma Community Files dan plugin library untuk berbagi dan menambah fungsionalitas desain. Biasanya yang di Figma Community File itu memiliki fungsi berbagai komunitas besar yang memungkinkan pengguna mempublikasikan proyek dan berkolaborasi. Jadi di dalamnya itu nanti ada menu explore, plugin, Figma, UI Kits, mobile design, dan template-template lainnya. Dan untuk plugin library biasanya untuk pengguna yang berlangganan. Ada fitur tambahan seperti mendistribusikan plugin pribadi yang dapat digunakan dalam proyek internal kalian. Jadi rekomendasi pengguna Figma ini intinya menawarkan berbagai banyak fitur canggih ya, yang bisa mempermudahkan pekerjaan desain kita. Mulai dari bullet list untuk menyusun informasi, inspect tab untuk memudahkan developer, instance web menu untuk memudahkan kita mengganti elemen dengan cepat, lalu ada Figma Community dan plugin library untuk memperkaya kita dengan berbagai research dari komunitas lainnya, dan bagi yang berlangganan dapat mendapatkan distribusi plugin pribadi yang nantinya bisa dimasukkan ke proyek kalian. Itu adalah salah satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kita tadi sudah membahas mengenai beberapa agenda ya, dari pengenalan Figma, tools Figma, lalu keunggulan Figma, cara mengunduh Figma. Nah, dalam kesimpulan kali ini bahwa kita telah mempelajari Figma merupakan tools yang sangat kuat dan serbaguna untuk desain UI UX dengan antarmuka yang mudah dipahami. Kita bisa memanfaatkan fitur-fitur unggulan
yang tadi seperti auto layout, prototyping, dan sebagainya tadi. Figma juga mempermudah kolaborasi antar pengguna atau tim yang sangat penting dalam dunia desain modern. Nah, sampai sini saja materi yang saya jelaskan. Sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan dari materi yang saya jelaskan?